Ekuitas saham. Yang pertama yaitu sumber utama ekuitas pemegang saham. Modal pemilik dalam perseroan dinamakan modal pemegang saham atau stockholders equity. Dalam neraca perseroan, bagian modal pemegang saham akan dilaporkan secara terperinci jumlah dari masing-masing dua sumber utama modal. Berikut ini merupakan dua sumber modal perseroan. Yang pertama, modal di store. Modal di setor adalah keseluruhan jumlah kas dan aktiva lainnya yang disetorkan oleh pemegang saham ke dalam perseroan untuk dipertukarkan dengan saham. Jadi, pemegang saham dapat menyetor dalam bentuk uang tunai maupun dalam bentuk harta non-kas ke dalam perseroan, dan saham yang diterbitkan oleh perusahaan dapat berupa saham biasa dan saham istimewa. Yang kedua yaitu laba ditahan. Laba ditahan adalah laba perusahaan perseroan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham. Laba tidak dibagi ini adalah akumulasi dari laba perseroan dari tahun-tahun yang lalu dan tidak dibagikan kepada para pemilik. Yang kedua yaitu komponen utama dari ekuitas pemegang saham. Yang pertama, modal di setor. Modal di setor berisi jumlah setoran modal oleh pemegang saham yang dinyatakan dalam nilai nominal saham yang diterbitkan, termasuk dividen, saham yang akan dibagikan, dan pesanan saham yang dipesan. Saham yang diterbitkan dapat berupa saham biasa maupun saham prioritas. Yang kedua itu tambahan modal di setor. Tambahan modal di setor dapat berasal dari agio atau disagio penjualan saham, penjualan saham treasury, maupun transaksi lainnya terkait saham seperti dari hak konversi. Agio adalah kelebihan nilai jual bersih daripada nilai nominal, sedangkan disagio adalah sebaliknya. Namun, tidak semua saham memiliki nilai nominal. Yang ketiga yaitu saldo laba. Saldo laba adalah akumulasi laba yang masih belum dibagikan kepada para pemegang saham dari periode ke periode. Laba bersih perusahaan periode berjalan langsung menambahkan saldo laba periode sebelumnya, dan berkurangnya apabila ada dividen. Yang ketiga yaitu hak-hak pemegang saham. Sebagai pemilik atau pemegang saham atau persero mempunyai hak-hak sebagai berikut. Yang pertama yaitu hak suara. Hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan melalui pemberian suara atas perkara yang diajukan pada pemegang saham. Hak ini merupakan satu-satunya hak pemegang saham untuk bersuara dalam pengelolaan perseroan. Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara. Yang kedua yaitu dividen. Hak untuk menerima bagian yang layak dari dividen yang dibagikan. Tiap saham dalam kategori tertentu akan menerima jumlah dividen yang sama. Yang ketiga yaitu likuidasi. Hak untuk menerima bagian yang sesuai atau berdasarkan jumlah saham yang dimiliki atas aktiva yang tersisa setelah perseroan membayar semua hutangnya pada saat likuidasi. Yang keempat yaitu prioritas. Hak untuk tetap memiliki jumlah kepemilikan dalam perseroan terbatas dalam proporsi yang sama. Misalnya, saya memiliki 5% dalam perseroan. Jika perseroan tersebut mengeluarkan 100.000 lembar saham yang baru, maka perseroan tersebut menawarkan kesempatan kepada saya terlebih dahulu untuk membeli 5% atau 500 lembar dari saham yang diedarkan tersebut. Hak prioritas ini biasanya diberikan pada pemegang saham perseroan. Lalu ada juga penggolongan saham dalam perseroan terbatas. Saham yang diterbitkan oleh perseroan akan mempunyai nilai nominal yang tercantum dalam lembar saham atau shares of stock yang akan ditempatkan atau dijual kepada calon pemegang saham. Saham tersebut ada dua jenis, yaitu yang pertama saham biasa dan saham preferen. Saham biasa, perseroan secara umum pertama-tama menerbitkan saham biasa yang merupakan tanda pemilikan bagi persero. Dan kalau perseroan tersebut hanya menerbitkan satu jenis saham biasa saja, maka hak para persero untuk setiap lembar mendapatkan hak yang sama. Investor yang membeli saham biasa akan mengambil resiko yang paling besar dalam perseroan.
Jika perseroan tersebut berhasil, maka perseroan tersebut akan membayar dividen pada pemegang saham. Tapi, bila laba bersih dan kas yang dimiliki perseroan terlalu rendah, maka pemegang saham dapat saja tidak memperoleh dividen. Yang kedua yaitu saham preferen. Saham preferen merupakan salah satu jenis saham yang dikeluarkan oleh perusahaan selain dari saham biasa. Pada saham preferen, perusahaan memberikan hak prioritas untuk mendapatkan dividen terlebih dahulu daripada saham biasa kepada para pemegangnya. Jadi, apabila perusahaan mendapatkan laba atau dividen pada periode tertentu, maka pemegang saham preferen akan diberikan dividen terlebih dahulu daripada saham biasa. Selanjutnya, saham treasury. Saham treasury adalah saham perusahaan yang sudah diterbitkan dan beredar, kemudian dibeli kembali oleh perusahaan. Perusahaan dapat membeli saham dengan berbagai alasan, diantaranya yang pertama diberikan sebagai bonus kepada pejabat dan karyawan perusahaan, yang kedua meningkatkan volume berdasarkan saham di bursa efek dengan harapan dapat mendongkrak harga pasar, yang ketiga memperoleh tambahan saham yang akan dipergunakan dalam rangka akuisisi perusahaan lain. Dan yang terakhir yaitu mengurangi jumlah lembar saham yang beredar yang pada akhirnya akan memperbesar laba per lembar sahamnya. Lalu pencatatan penarikan kembali saham. Untuk penarikan saham yang akan dijual lagi, dicatat sebesar harga perolehan atau metode cost pada perkiraan modal di store atau diperoleh kembali atau modal di treasury di posisi debit. Dan pada saat dijual, dicatat di kredit sebesar yang sama, yaitu sebesar harga perolehan. Untuk pelaporan rekening modal di setor kembali dilaporkan dalam neraca kelompok modal pemegang saham. Sedangkan rekening modal diperoleh kembali dilaporkan juga dalam neraca kelompok modal pemegang saham yang merupakan rekening berlawanan. Contoh penempatan atau penjualan saham biasa milik sendiri sebesar sama dengan nilai nominal. Misalnya, PT Hasbi Kencana menerbitkan 100.000 lembar saham biasa dengan harga per lembar atau nilai nominal sebesar 10.000 pada tanggal 25 Juni 2011. Dijual tunai 20.000 lembar saham biasa kepada Bapak Valian dengan harga seluruhnya 200 juta. Jurnalnya yaitu pada tanggal 25 Juni 2011, kas pada Kemenstock sebesar 200 juta. Saldo laba, dividen, saham treasury, dan penghasilan komprehensif lain. Yang pertama yaitu definisi saldo laba. Sumber utama dari ekuitas pemegang saham yaitu jumlah yang diinvestasikan oleh pemegang saham dalam perusahaan dan jumlah yang didapatkan atau earn oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Nilai yang diinvestasikan oleh pemegang saham tercermin dalam modal di store. Sedangkan nilai yang didapatkan oleh perusahaan dalam menjalankan roda bisnisnya disebut earn capital. Earn capital ini diperoleh dari operasi perusahaan yang menguntungkan. Yang kedua yaitu definisi dividen, yaitu bagian laba perusahaan yang telah ditentukan presentasenya untuk didistribusikan kepada pemegang saham. Perusahaan mengeluarkan dividen berdasarkan keputusan yang diambil dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Pertimbangan-pertimbangan perusahaan dalam memberikan dividen yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi ketentuan yang disebutkan dalam perjanjian dengan kreditor. Yang kedua, memenuhi ketentuan pendirian perusahaan. Yang ketiga yaitu memenuhi pendanaan yang dibutuhkan perusahaan dalam rangka pertumbuhan atau ekspandasi lebih lanjut. Yang keempat, menciptakan skema pembagian dividen yang stabil atau smoothing out. Dan yang kelima, menciptakan bantalan atau cadangan untuk menghadapi potensi kerugian yang dihadapi perusahaan di masa mendatang. Bentuk dividen. Yang pertama yaitu dividen saham. Tujuan dividen saham ialah untuk memenuhi harapan pemegang saham untuk mendapatkan dividen tanpa mengeluarkan uang tunai. Lalu meningkatkan daya jual saham perusahaan ketika jumlah saham di pasar meningkat, harga pasar saham per lembarnya akan turun. Lalu menekankan bahwa sebagian dari ekuitas pemegang saham telah diinvestasikan ulang secara permanen ke dalam usaha atau tidak tersedia untuk dividen tunai.
Lalu yang kedua, dividen properti. Dividen yang terutang dari aset perusahaan dalam bentuk selain kas disebut dividen properti. Perusahaan membagikan dividen properti karena keterbatasan kas atau perusahaan memiliki aset baik itu persediaan ataupun investasi yang cukup banyak yang biasanya jadi mengalami penurunan nilai. Lalu yang ketiga, dividen scrip merupakan surat promise yang menyatakan tanda kesediaan membayar sejumlah uang tunai tertentu kepada pemegang saham sebagai dividen kebijakan pembagian dividen dalam bentuk dividen scrip. Ini dilakukan perusahaan apabila pada saat pengambilan keputusan tentang dividen perusahaan belum atau tidak memiliki uang kas yang memadai untuk membayar dalam bentuk dividen kas. Lalu bentuk dividen yang terakhir yaitu dividen likuidasi. Dividen yang didasarkan pada selain saldo laba disebut sebagai dividen likuidasi karena dividen ini tidak didasarkan pada laba dan menurunkan jumlah modal disebut perusahaan. Saham treasury. Beberapa alasan perusahaan melakukan hal tersebut sebagai berikut. Untuk memperkecil pajak, untuk meningkatkan laba per saham dan pengembalian atas ekuitas, mengurangi jumlah pemegang saham, membentuk pasar bagi saham, saham akan dijual kembali kepada karyawan perusahaan atau saham akan dibagikan sebagai dividen, lalu saham akan dikeluarkan dengan surat-surat berharga perusahaan lain. Lalu penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain merupakan komponen ekuitas yang direpresentasikan dalam laporan penghasilan komprehensif. Komponen penghasilan komprehensif lain meliputi yang pertama perubahan dalam surplus revaluasi atau dapat kita lihat di PSAK 16 revisi 2011, aset tetap dan PSAK 19 revisi 2009 tentang aset tak berwujud. Yang kedua yaitu keuntungan dan kerugian aktuarisasi atas program manfaat pasti yang diakui. Dapat dilihat pada PSAK 24 revisi 2013 tentang imbalan kerja. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari entitas asing. Dapat dilihat pada PSAK nomor 10 revisi 2009 pengaruh perubahan kurs valuta asing. Yang keempat, keuntungan dan kerugian dari pengurangan kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual. Dapat dilihat pada PSAK 55 revisi 2013 instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran. Yang kelima yaitu bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai arus kas. Dapat dilihat pada PSAK 55 revisi 2013 tentang instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran. Contoh kasusnya, PT Rizkia memiliki saham biasa dengan jumlah beredar sebesar 400.000 lembar dengan nilai nominal sebesar 100. Perusahaan mendeklarasi 5% dividen saham dengan nilai wajar sebesar 650 per lembar buat 650 per lembar. Buatlah pencatatan jurnal yang dilakukan oleh PT Rizkia pada tanggal deklarasi dan tanggal distribusi dividen. Jawabannya, jumlah dividen yang akan dibagikan sama dengan 5% dikali 400.000 dikali 650 per lembar. Hasilnya yaitu 13 juta. Jurnal saat tanggal deklarasi yaitu saldo laba pada utang laba 13 juta. Lalu jurnal saat tanggal didistribusi utang dividen terhadap kas 13 juta. Sekuritas dilutif dan laba per saham. Apa itu sekuritas dilutif? Sekuritas dilutif merupakan sekuritas yang dapat diubah menjadi saham biasa dan perubahan tersebut berakibat pada pengurangan atau dilution pada laba per lembar saham. Surat berharga sekuritas ini terbagi menjadi 3. Ada obligasi yang dapat dikonversikan, saham preferred yang dapat dikonversikan, dan waran, opsi, dan hak atas saham. Sekuritas dilutif terdiri atas hutang dan ekuitas, hutang konvertibel, saham preferred konvertibel, waran saham, dan kompensasi saham. Sedangkan laba per saham
terdiri dari struktur modal sederhana dan struktur modal kompleks. Pertama, kita akan bahas tentang hutang dan ekuitas. Hutang dan ekuitas, perusahaan biasanya menggolongkan sekuritas ini sebagai bagian dari ekuitas, tetapi banyak kontroversi yang terkait perlakuan akuntansi untuk instrumen keuangan seperti ini. Apakah perusahaan harus melaporkan instrumen-instrumen ini sebagai kewajiban atau liability ataukah sebagai entitas? Kedua, ada hutang convertible. Perusahaan menerbitkan sekuritas convertible karena ada dua alasan. Pertama adalah keinginan untuk meningkatkan modal ekuitas tanpa memberikan pengendalian kepemilikan yang berlebihan, kecuali itu memang diperlukan. Kedua adalah memperoleh pembiayaan dengan saham biasa pada suku bunga yang rendah. Akuntansi untuk hutang konvertibel mencakup masalah pada saat pelaporan, penerbitan, konversi, dan penarikan. Saham preference convertible. Saham preference convertible mencakup opsi bagi pemegang saham untuk mengkonversi saham preference menjadi saham biasa dengan jumlah tetap. Di dalam akuntansi untuk saham preference convertible, perusahaan menggunakan nilai buku. Saham preference didebet bersamaan dengan setiap hal yang berhubungan dengan tambahan modal di setor. Sementara saham biasa dan tambahan modal di store dikredit. Perlakuan yang berbeda dikembangkan apabila nilai pari saham yang biasa diterbitkan melebihi nilai buku saham preference. Biasanya laba didebet bersama pendapatan. Selanjutnya ada warrant saham. Warrant atau surat jaminan adalah sertifikat yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh saham pada harga tertentu selama periode yang telah ditetapkan. Warrant saham yang diterbitkan dengan sekuritas lain pada dasarnya merupakan opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa dengan harga tetap. Meskipun beberapa warrant perpetual telah diperdagangkan, namun umumnya hanya bertahan 5 tahun atau 10 tahun. Ada dua metode alokasi yang tersedia dalam warrant saham. Pertama, ada metode proporsional dan kedua metode inkremental. Yang selanjutnya, kompensasi saham. Bentuk lain dari warrant muncul dalam program kompensasi saham yang digunakan untuk membayar dan memotivasi karyawan. Warrant ini merupakan opsi saham di mana para karyawan terpilih diberi opsi untuk membeli saham biasa pada harga tertentu selama periode waktu yang diperpanjang. Akuntansi untuk kompensasi saham. Program opsi saham melibatkan dua masalah akuntansi yang utama, penentuan beban dan alokasi beban kompensasi. Warrant, opsi, dan hak atas saham. Sertifikat yang memberikan hak pada pemilik atau pemegangnya untuk membeli saham biasa dengan harga tertentu dan dalam periode waktu tertentu. Perbedaannya, warrant diterbitkan berkaitan dengan sekuritas lainnya untuk memperoleh kas. Terdapat dua warrant, yaitu warrant pisah dan warrant lekat. Warrant pisah adalah warrant yang bisa dijual terpisah dari sekuritas lainnya. Sedangkan warrant lekat merupakan warrant yang tidak dapat dijual terpisah dari sekuritas yang sudah dilekatinya. Kedua hak atas saham diberikan kepada para pemegang saham untuk melaksanakan hak preemptif dan opsi saham diberikan kepada eksekutif atau karyawan perusahaan sebagai bagian dari program kompensasi. Earning per share atau EPS. Earning per share menunjukkan laba yang diperoleh oleh setiap lembar saham biasa. Pertama, perusahaan melaporkan EPS hanya untuk saham biasa. Kedua, ketika laporan laba atau rugi berisi komponen laba intermediate, perusahaan harus menyajikan EPS untuk setiap komponen. Earning per share merupakan komponen penting pertama yang harus diperhatikan dalam analisis perusahaan. Informasi EPS suatu perusahaan menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan yang siap dibagikan untuk semua pemegang saham perusahaan. Earning per share struktur modal sederhana. Sederhana hanya saham biasa, tidak ada sekuritas dilutif. Sedangkan struktur modal kompleks ada sekuritas dilutif. Dilutif berarti kemampuan untuk mempengaruhi EPS ke arah penurunan. Menurunkan EPS karena faktor pembagiannya bertambah. Untuk perusahaan dengan struktur modal sederhana diwajibkan penyajian satu laba per saham yang dihitung sebagai berikut. EPS sama dengan laba operasi dikurangi dividen saham prioritas.
Earning per share struktur modal kompleks. Struktur modal kompleks terjadi jika perusahaan memiliki sekuritas konversi, opsi, dan warrant, yang jika dikonversi atau ditukarkan dapat menurunkan angka EPS. Perusahaan dapat melaporkan EPS dasar dan EPS dilusi. Perhitungan dasar EPS. Earning per share pada dasarnya dihitung melalui perhitungan berikut ini, yaitu EPS sama dengan laba operasi dikurangi dividen saham prioritas. Contoh soal. Pada tanggal 1 Januari, PT Hisam mempunyai saham beredar 10.000 lembar saham biasa dan 2.000 lembar saham prioritas kumulatif, tidak dipartisipatif, 10% nominal, Rp 100.000. Setiap tahun dibayarkan dividen saham prioritas. Pada tanggal 1 Juli dijual saham baru 1.500 lembar saham biasa dan pada 1 Oktober dibeli sebagai saham treasury 1.000 lembar saham biasa. Laba tahun 19X adalah Rp125.000. Cara menghitung earning per share. Pertama, 125.000 dikurangi 20.000, hasilnya 105.000, dibagi 10.500 lembar, sehingga harga earning per share-nya itu Rp10. Di sini, pada 1 Juli sampai 30 September berarti 11.500 dikali 3 per 12, hasilnya 2.875. Pada 1 Oktober sampai 31 Desember sama dengan 10.500 dikali 3 per 12, di mana 3 itu didapat dari bulan Oktober sampai Desember, sama dengan 2.625. Sedangkan rata-rata saham beredarnya sebesar 10.500 per lembar. Akuntansi sewa. Pertama, akuntansi sewa untuk lease. Pada sewa operasi, pengakuan beban, perlakuan akuntansi untuk sewa operasi sangat sederhana. Lease hanya perlu mengakui beban atas pembayaran sewa dengan garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Pengukuran beban. Pada dasarnya, nilai beban sewa diukur berdasarkan jumlah pembayaran sewa yang dilakukan oleh lease. Pada penyajian dan pengungkapan di laporan laba rugi, pada sewa operasi, lease mengakui beban sewa dalam laporan laba rugi, kecuali jika beban tersebut dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lainnya. Misalnya, jika aset sewaan digunakan dalam kegiatan administrasi dan pemasaran, maka beban sewa disajikan dalam kelompok beban operasi pada laporan laba rugi. Namun, jika digunakan dalam proses produksi, maka beban sewa dimasukkan dalam nilai perolehan persediaan. Akuntansi sewa untuk lessor. Pertama, pada akuntansi sewa pembiayaan lessor, sewa pembiayaan dicatat oleh lessor sebagai berikut. Pertama, sewa pembiayaan reguler disebut juga sebagai sewa pembiayaan langsung, direct financing lease. Sewa pembiayaan langsung atau reguler melibatkan lessor yang terutama dalam aktivitas pembiayaan atau pendanaan, seperti bank dan lembaga keuangan. Lessor memandang sewa sebagai investasi. Pendapatan yang dihasilkan dari sewa pembiayaan langsung adalah pendapatan bunga. Yang kedua, sewa pembiayaan oleh pabrikan atau dealer. Disebut juga sebagai sewa tipe penjualan, sales type lease. Sewa tipe penjualan melibatkan entitas pabrikan atau dealer yang menggunakan sewa sebagai sarana untuk memfasilitasi pemasaran produk mereka. Maka ada dua jenis pendapatan yang dihasilkan oleh sewa tipe penjualan. Pertama, keuntungan atau kerugian langsung, yaitu selisih antara beban pokok properti yang disewakan dan harga jualnya, atau nilai wajar pada tanggal penyerahan awal sewa, dan pendapatan bunga yang diperoleh selama lease melakukan pembayaran sewa yang melunasi liabilitas sewa beserta bunga. Menurut SAK 30/32, dalam sewa pembiayaan, lessor mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di neraca sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto tersebut. Perlakuan akuntansi untuk biaya langsung awal adalah pada jenis sewa operasi, perlakuan akuntansi untuk biaya langsung dicatat sebagai aset dan diamortisasi selama umur sewa. Pada pembiayaan langsung dicatat sebagai suatu aset dan diamortisasi selama masa sewa dan mengurangi pendapatan bunga. Pada tipe penjualan dikurangi sebagai pengurang dalam keuntungan produsen atau penjual.
Pada akuntansi untuk sewa pembiayaan langsung, akuntansi untuk sewa pembiayaan langsung untuk lessor hampir sama dengan sewa pembiayaan langsung untuk lease, tetapi dengan jurnal yang dibalik untuk menyediakan pendapatan bunga, bukan beban bunga, pengurangan untuk piutang sewa, dan bukan liabilitas sewa. Piutang sewa pembiayaan dilaporkan pada nilai kininya. Pendapatan bunga diterima di muka dihitung sebagai selisih antara pembayaran sewa yang diharapkan dengan nilai wajarnya atau harga perolehan dari aset yang disewakan. Pertama, pada akuntansi untuk sewa pembiayaan langsung dengan opsi pembelian, jika pembiayaan langsung mengandung opsi pembelian, jumlah opsi ditambahkan ke piutang dan komponen bunga dari jumlah opsi ditambahkan pada akun pendapatan bunga diterima di muka. Selanjutnya, pada akuntansi untuk sewa pembiayaan langsung dengan nilai residu, jika properti yang disewakan diharapkan memiliki nilai residu, jumlah kotor dari nilai residu yang diharapkan ditambahkan ke akun piutang, tetapi tidak masalah apakah nilai residunya dijamin atau tidak dijamin. Jika dijamin, diperlukan dalam akun yang sama seperti opsi pembelian. Tetapi jika tidak dijamin, lessor diharapkan memiliki aset yang nilainya sama dengan jumlah nilai residu pada masa akhir sewa. Akuntansi untuk sewa tipe penjualan. Akuntansi sewa untuk penjualan menambah satu dimensi untuk pendapatan lessor, keuntungan atau kerugian langsung yang muncul dari perbedaan antara harga jual properti yang disewakan dan biaya lessor untuk membuat atau membeli aset. Jika tidak ada perbedaan antara harga jual dan biaya lessor, sewa bukan merupakan sewa tipe penjualan. Lessor juga akan mengakui pendapatan bunga sepanjang masa sewa. Untuk perbedaan antara harga jual dan jumlah kotor pembayaran minimum sewa, ketiga nilai tersebut harus diidentifikasi untuk menentukan elemen pendapatan ini dengan ikhtisar sebagai berikut. Pembayaran minimum sewa bruto, kedua nilai wajar aset, dan yang ketiga harga perolehan atau nilai tercatat aset bagi lessor ditingkatkan dengan biaya langsung awal untuk menyewakan aset. Pertama, ada akuntansi untuk sewa tipe penjualan dengan penawaran opsi atau jaminan nilai residu. Jika perjanjian sewa mengharuskan lessor untuk menerima sejumlah pembayaran pada akhir masa sewa dalam bentuk opsi pembelian atau jaminan nilai residu, pembayaran minimum sewa akan memasukkan jumlah ini. Piutang kemudian ditingkatkan dengan nilai kini pembayaran masa depan, dan penjualan ditingkatkan dengan nilai kini jumlah tambahan. Berikutnya yang kedua ada akuntansi untuk sewa tipe penjualan dengan nilai residu tidak dijamin. Ketika perjanjian sewa tipe penjualan tidak berisi opini pembelian atau penjamin nilai residu, tetapi umur ekonomis aset yang disewakan melebihi masa sewa, nilai residu dari properti akan tetap untuk lessor, disebut sebagai dengan nilai residu yang tidak dijamin, karena akun penjualan mencerminkan nilai kini pembayaran minimum sewa. Nilai residu yang tidak dijamin tidak akan dimasukkan dalam akun penjualan. Berikutnya ada penjualan aset selama masa sewa. Jika lessor menjual aset kepada lease selama masa sewa, suatu keuntungan atau kerugian diakui atas selisih antara saldo piutang dan harga jual aset tersebut. Walaupun lessor mengakui suatu keuntungan atau kerugian dari penjualan tersebut, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, lessor mencatat transaksi tersebut sebagai suatu pertukaran aset sejenis dan menangguhkan keuntungan atau kerugian melalui suatu penyesuaian dalam nilai aset yang dibeli. Berikutnya ada akuntansi sewa operasi pada lessor. Cara memperlakukan transaksi yang terjadi menurut standar akuntansi keuangan PSAK nomor 30, perlakuan akuntansi berbeda-beda pada tiap transaksi pada setiap jenis lease. Lessor memperlakukan transaksi sebagai berikut. Yang pertama, barang modal disewakan harus diperlakukan dan dicatat sebagai aktiva sewa berdasarkan harga perolehan. Yang kedua, pembayaran sewa selama tahun berjalan diperoleh dari penyewa diakui dan dicatat sebagai pendapatan sewa. Yang ketiga, penyusutan aktiva yang disewakan harus dilakukan dalam jumlah yang layak berdasarkan transaksi masa manfaatnya, berdasarkan taksiran masa manfaatnya. Dan yang keempat atau yang terakhir, kalau aktiva yang disewakan dijual, maka perbedaan antara nilai buku dan harga jual harus diakui dan dicatat sebagai kerugian atau keuntungan tahun berjalan. Sebagai contohnya sewa operasi pada lessor. PT Henai pada 2011 membeli sebuah bangunan dengan harga 600 juta. Bangunan tersebut diperkirakan memiliki masa manfaat selama 20 tahun. Bangunan tersebut tidak disewakan kepada pihak lain dan pada
tanggal 5 Januari 2011, PT Bona menyewa bangunan tersebut selama 5 tahun dengan pembayaran sewa sebesar 40 juta rupiah per tahun. Transaksi ini dikelompokkan sebagai sewa operasi karena masa sewa lease 5 tahun dari total umur manfaat 20 tahun, artinya masa sewa 5 tahun tidak menunjukkan pengalihan yang signifikan atas manfaat dan risiko kepemilikan aset sewaan, sehingga transaksi ini dikelompokkan sebagai sewa operasi. Kita diminta untuk membuat jurnalnya. Yang pertama, kita diminta untuk membuat jurnal pada pembelian aset sewaan atau bangunan oleh leaser. Jurnal yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2011, properti investasi sebesar 600 juta rupiah ditaruh di debit dan kas sebesar 600 juta rupiah ditaruh di kredit. Yang kedua, jurnal menerima uang sewa dari lease dengan pendekatan neraca liabilitas. Pada tanggal 5 Januari 2011, kas sebesar 40 juta rupiah diterima pada debit dan pendapatan sewa diterima di muka pada kredit sebesar 40 juta rupiah. Sedangkan pendekatan laba rugi atau berdasarkan pendapatan pada tanggal 5 Januari 2011, kas sebesar 40 juta rupiah berada di debit dan pendapatan sewa sebesar 40 juta rupiah berada di kredit. Yang ketiga, pada jurnal akhir tahun, leaser akan mencatat penyusutan. Jika penyajian properti investasi menggunakan model biaya, maka jurnalnya sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember, beban penyusutan Rp 30 juta berada di debit dan akumulasi penyusutan sebesar 30 juta rupiah berada di kredit. Cara mendapatkan 30 juta ini dari 600 juta rupiah dibagi 20 tahun sama dengan 30 juta per tahun. Leaser akan mencatat pengakuan pendapatan jika leaser mencatat penerimaan sewa dengan model pendekatan liabilitas, maka pada tanggal 31 Desember pendapatan sewa diterima di muka sebesar 40 juta berada di debit dan pendapatan sewa sebesar 40 juta rupiah berada di kredit. Seperti itu contoh soal dan cara mengerjakan jurnalnya. Modul 12 terkait sewa. Definisi sewa menurut PSAK nomor 30 adalah suatu perjanjian di mana leaser memberikan kepada lease hak untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya, lease melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada leaser. Sewa ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sewa pembiayaan dan sewa operasi. Sewa pembiayaan dikatakan sebagai sewa pembiayaan apabila sewa mengalihkan secara substansial seluruh manfaat serta risiko kepemilikan aset dan diklarifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika memenuhi kriteria tersebut. Yang kedua yaitu sewa operasi. Dikatakan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset serta tidak memenuhi kriteria yang termasuk dalam sewa pembiayaan. Akuntansi sewa untuk lease. Yang pertama yaitu sewa pembiayaan. Ada pengakuan awal dan pengukuran, yang dibagi menjadi pengakuan aset dan liabilitas, tingkat diskonto, nilai residu, dan biaya langsung awal. Yang kedua yaitu pengukuran setelah pengakuan awal, di mana ada pemisahan antara beban keuangan dan pelunasan pokok, penyusutan, nilai residu, dan opsi pembelian. Yang ketiga ada penyajian dan pengungkapan, dibagi menjadi dua, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan laba rugi. Nah, sewa operasi. Yang kedua itu ada sewa operasi. Sewa operasi dibagi menjadi dua, yaitu pengakuan dan pengukuran dan penyajian dan pengungkapan. Di pengakuan dan pengukuran ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu pengakuan beban dan pengukuran beban. Kalau di penyajian dan pengungkapan hanya ada satu, yaitu laporan laba rugi saja. Nah, ini contoh soal sewa operasi lease. Di sini contohnya PT Surya Lintas pada awal 2011 membeli sebuah bangunan dengan harga sebesar 600 juta. Bangunan tersebut diperkirakan memiliki masa manfaat selama 20 tahun. Bangunan tersebut hendak disewakan kepada pihak lain dan pada tanggal 5 Januari 2011, PT High Point menyewa bangunan tersebut selama 5 tahun dengan pembayaran sewa sebesar 40 juta per tahun. Transaksi ini dikelompokkan sebagai sewa operasi karena masa sewa lease 5 tahun dari total umur manfaat 20 tahun. Artinya, masa sewa 5 tahun tidak menunjukkan pengalihan yang signifikan atas manfaat dan risiko kepemilikan aset sewaan.
sehingga transaksi ini dikelompokkan sebagai sewa operasi. Nah, jawabannya yang pertama untuk membayar uang sewa kepada leaser, yaitu yang pertama ada pendekatan raca atau aset. Pada tanggal 5 Januari, sewa dibayar di muka pada kas sebesar 40 juta. Atau pendekatan laba rugi atau pendapatan. Tanggal 5 bulan 1, beban sewa pada kas sebesar 40 juta. Yang kedua yaitu jurnal untuk penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Jika list mencatat pembayaran sewa dengan pendekatan laba rugi atau beban, maka pada tanggal 31 Desember, beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 40 juta. Imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang, dan pesangon. Definisi imbalan kerja. Menurut PSAK 24, imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan oleh suatu entitas dalam pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja atau untuk pemutusan kontrak kerja. Jenis-jenis imbalan kerja berdasarkan PSAK 24. Pertama, ada imbalan kerja jangka pendek. Imbalan kerja jangka pendek adalah kewajiban imbalan kerja yang jatuh tempo seluruhnya sebelum dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pekerja memberikan jasanya. Contoh imbalan kerja jangka pendek mencakup hal-hal sebagai berikut, seperti upah, gaji, iuran jaminan sosial, cuti berimbalan, cuti tahunan, bagi laba, bonus terutang, imbalan non-moneter seperti kesehatan dan rumah. Kedua, ada imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja adalah kewajiban imbalan kerja yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Contoh imbalan pasca kerja ada imbalan pensiun, imbalan pasca kerja lain seperti asuransi jiwa dan perawatan kesehatan pasca kerja. Program imbalan pasca kerja diklasifikasikan sebagai program iuran pasti atau program manfaat pasti. Dalam program iuran pasti, kewajiban bank terbatas pada jumlah yang disepakati sebagai iuran pada entitas terpisah dan akibatnya risiko aktuarial dan risiko investasi ditanggung oleh pekerja. Sedangkan dalam program manfaat pasti, kewajiban bank adalah menyediakan imbalan yang dijanjikan kepada pekerja maupun mantan pekerja dan risiko aktuarial dan risiko investasi menjadi tanggungan bank. Ketiga, ada imbalan kerja jangka panjang lainnya. Imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah kewajiban imbalan kerja selain imbalan pasca kerja dan pesangon pemutusan kerja yang tidak seluruhnya jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah pekerja memberikan jasanya. Contoh imbalan kerja jangka panjang lainnya, kompetensi cuti jangka panjang seperti cuti pengabdian, imbalan pengabdian, imbalan cacat jangka panjang bagi hasil dan bonus yang terutang 12 bulan atau lebih, kompensasi yang ditunda yang dibayarkan 12 bulan atau lebih. Keempat, ada kewajiban pesangon pemutusan kerja. Kewajiban pesangon pemutusan kerja adalah kewajiban imbalan kerja yang terutang akibat keputusan entitas untuk memberhentikan pekerja sebelum usia pensiun normal atau keputusan pekerja menerima tawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela dengan imbalan tertentu. Karena merupakan imbalan pasca kerja, beberapa entitas memberikan tingkat yang lebih rendah dari imbalan bagi pemutusan kontrak kerja atas permintaan pekerja daripada untuk pemutusan kontrak kerja atau dari permintaan entitas atau permintaan si perusahaan itu sendiri. Dalam hal pemutusan hubungan kerja atau PHK, perusahaan wajib membayar uang pesangon atau uang perhargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat 1. Perlakuan akuntansi. Yang pertama, pengakuan dan pengukuran. Imbalan kerja diakui pada saat pegawai telah memberikan jasanya kepada entitas dalam suatu periode tertentu. Kewajiban imbalan kerja berkurang pada saat dibayarkan. Pada imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.
Pada imbalan pasca kerja, dalam program iuran pasti, pengukuran imbalan pasca kerja yaitu jika pekerja telah memberikan jasa kepada entitas selama suatu periode, maka entitas mengakui iuran terutang kepada program iuran pasti atas jasa pekerja. Kedua, program imbalan pasti. Entitas pada hakikatnya menanggung risiko investasi dan aktuaria yang terkait dengan program. Sebagai akibatnya, beban yang diakui untuk program imbalan pasti tidak harus sebesar iuran untuk suatu periode. Pada imbalan kerja jangka panjang diakui sebesar jumlah yang telah didiskontokan. Pada imbalan pemutusan atau pesangon, entitas mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara pertama, tanggal ketika entitas tidak dapat lagi menarik tawaran imbalan tersebut dan tanggal ketika entitas mengakui biaya untuk restrukturisasi yang beredar dalam ruang lingkup PSAK 57, provisi liabilitas kontingensi dan aset kontingensi, dan melibatkan pembayaran pesangon. 2. Pada penyajian, kewajiban imbalan kerja jangka pendek disajikan dalam pos kewajiban segera sebesar jumlah yang terutang dan tidak didiskontokan. Kewajiban imbalan kerja jangka panjang disajikan dalam pos tersendiri sebesar jumlah yang didiskontokan. Pengungkapan. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain pada imbalan kerja jangka pendek, imbalan kerja jangka pendek untuk manajemen kunci sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam PSAK 7. Imbalan pasca kerja. Pada imbalan pasca kerja iuran pasti, jumlah yang diakui sebagai beban pada periode berjalan. Sedangkan pada imbalan pasca kerja manfaat pasti, hal-hal yang harus diungkapkan antara lain penjelasan umum jenis program termasuk kebijaksanaan pendanaan, kebijakan akuntansi bank untuk mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial, tanggal penilaian aktuarial, rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir kewajiban imbalan pasti yang menunjukkan keuntungan atau kerugian aktuarial, rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir aset program, total biaya yang terkait dengan program imbalan pasti. Pada imbalan kerja jangka panjang lainnya, ada sifat imbalan dan jumlah kewajiban dan status pendanaan pada tanggal neraca. Sedangkan pada imbalan pesangon pemutusan kerja, hal-hal yang harus diungkapkan terdiri dari sifat imbalan, kebijakan akuntansi, jumlah kewajiban dan status pendanaan pada tanggal neraca. Imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang, dan pesangon. Definisi imbalan kerja. Menurut PSAK 24, imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan oleh suatu entitas dalam pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja atau untuk pemutusan kontrak kerja. Jenis-jenis imbalan kerja berdasarkan PSAK 24. Pertama, ada imbalan kerja jangka pendek. Imbalan kerja jangka pendek adalah kewajiban imbalan kerja yang jatuh tempo seluruhnya sebelum dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pekerja memberikan jasanya. Contoh imbalan kerja jangka pendek mencakup hal-hal sebagai berikut, seperti upah, gaji, iuran jaminan sosial, cuti berimbalan, cuti tahunan, bagi laba, bonus terutang, imbalan non-moneter seperti kesehatan dan rumah. Kedua, ada imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja adalah kewajiban imbalan kerja yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Contoh imbalan pasca kerja ada imbalan pensiun, imbalan pasca kerja lain seperti asuransi jiwa dan perawatan kesehatan pasca kerja. Program imbalan pasca kerja diklasifikasikan sebagai program iuran pasti atau program manfaat pasti. Dalam program iuran pasti, kewajiban bank terbatas pada jumlah yang disepakati sebagai iuran pada entitas terpisah dan akibatnya risiko aktuarial dan risiko investasi ditanggung oleh pekerja. Sedangkan dalam program manfaat pasti, kewajiban bank adalah menyediakan imbalan yang dijanjikan kepada pekerja maupun mantan pekerja dan risiko aktuarial dan risiko investasi menjadi tanggungan bank. Ketiga, ada imbalan kerja jangka panjang lainnya.
Imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah kewajiban imbalan kerja selain imbalan pasca kerja dan pesangon pemutusan kerja yang tidak seluruhnya jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah pekerja memberikan jasanya. Contoh imbalan kerja jangka panjang lainnya, kompetensi cuti jangka panjang seperti cuti pengabdian, imbalan pengabdian, imbalan cacat jangka panjang bagi hasil dan bonus yang terutang 12 bulan atau lebih, kompensasi yang ditunda yang dibayarkan 12 bulan atau lebih. Keempat, ada kewajiban pesangon pemutusan kerja. Kewajiban pesangon pemutusan kerja adalah kewajiban imbalan kerja yang terutang akibat keputusan entitas untuk memberhentikan pekerja sebelum usia pensiun normal atau keputusan pekerja menerima tawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela dengan imbalan tertentu. Karena merupakan imbalan pasca kerja, beberapa entitas memberikan tingkat yang lebih rendah dari imbalan bagi pemutusan kontrak kerja atas permintaan pekerja daripada untuk pemutusan kontrak kerja atau dari permintaan entitas atau permintaan si perusahaan itu sendiri. Dalam hal pemutusan hubungan kerja atau PHK, perusahaan wajib membayar uang pesangon atau uang perhargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat 1.